Perkenalkan, nama saya Aula Karini Harahap dengan NIM 0306222084. Di sini saya dari kelas PGMI 3 semester 5. Sini kita akan belajar tentang perencanaan pembelajaran yang berjudul tentang pengembangan program pembelajaran. Pengembangan program pembelajaran. Nah, kita akan membahas tentang pembelajaran itu. Oke. Pengembangan program pembelajaran. Pengertian program dapat diartikan sebagai rencana apabila program ini berlangsung dan berkaitan dengan program dalam pembelajaran. Maka definisi program yaitu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan berlangsung dalam program yang berkesinambungan dan terjadi pada suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Pembelajaran merupakan salah satu bentuk program. Mengapa? Karena di dalam itu terdapat suatu kegiatan. Karena pembelajaran yang baik memerlukan perencanaan yang matang dan dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai orang, baik guru maupun siswa. Memiliki keterkaitan antara kegiatan pembelajaran yang satu dengan kegiatan pembelajaran yang lainnya, agar pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Maka perlu kiranya dibuat suatu program pembelajaran. Program pembelajaran itu bisa disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP, merupakan panduan bagi seorang guru atau pengajar dalam melaksanakan pembelajaran yang sedang berlangsung maupun akan diimplementasikan dengan jangka panjang. Jadi seorang guru itu tidak boleh asal-asalan dalam membuat program pembelajaran seperti modul, RPP. Itu harus direncanakan secara matang agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai bagi seorang siswa maupun guru. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pengembangan program pembelajaran. Yang pertama itu lingkungan belajar. Lingkungan belajar dimaksud di dalam ini yaitu meliputi lingkungan fisik sekolah ataupun kelas di mana seorang siswa menghabiskan waktunya dalam pembelajaran di sekolah. Ya, lingkungan belajar itu sangat penting bagi seorang siswa karena mereka menghabiskan waktu belajar di sekolah, atau waktunya tersebut lebih banyak di sekolah daripada di rumah. Yang kedua itu kurikulum yang berkualitas. Di dalam kurikulum yang berkualitas tentu saja harus memiliki tujuan yang jelas sehingga guru dapat tahu apa yang akan dituju di akhir pembelajaran. Kurikulum ini sejalan dengan pembelajaran, karena kurikulum itu ada, maka proses pembelajaran tersebut ada. Jadi kurikulum di sini yaitu jantung dalam pembelajaran. Selanjutnya 3. Asesmen berkelanjutan. Asesmen pertama yang dilakukan oleh seorang guru adalah membahas suatu topik pembelajaran kayak pendahuluan. Bagaimana, apakah kalian tahu kita akan belajar apa hari ini? Seperti begitu. Yang keempat itu kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Guru yang baik adalah guru yang dapat mengelola kelas dengan baik. Kepemimpinan di sini diartikan bagaimana guru dapat memimpin peserta didik agar dapat mengikuti pembelajaran dengan situasi yang konduktif melalui kesepakatan kelas yang telah diterapkan secara bersama-sama. Metode pengembangan program pembelajaran. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan di dalam ini yaitu langkah pertama dalam pengembangan program pembelajaran. Mengapa? Karena kan menganalisis itu kan yang pertama dalam suatu tujuan. Tujuan utama menganalisis ini adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa, kurikulum, serta lingkungan pendidikan. Adapun alat atau teknik yang dibutuhkan untuk menganalisis suatu kebutuhan, yang pertama itu wawancara. Kita dapat melakukan wawancara terhadap guru, kepala sekolah, siswa. Yang kedua itu survei atau kuesioner. Kita dapat mensurvei di sekolah tersebut. Yang ketiga itu ada observasi di dalam kelas, bagaimana kondisinya. Yang keempat itu adalah tes diagnostik. Selanjutnya yang kedua itu perencanaan tujuan pembelajaran. Setelah kebutuhan siswa teridentitas, guru harus merancang tujuan pembelajaran yang jelas agar tujuan itu dapat memenuhi kriteria SMART goal atau specific, measurable, achievable, relevant, timeable, sehingga tujuan yang diterapkan menjadi fokus yang dapat diukur dan dicapai oleh seorang siswa. Selanjutnya pemilihan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran.
Strategi pembelajaran di sini yaitu menyampaikan media ajar dengan cara apa? Seperti LKPD, lembar peserta didik, atau PPT. Di dalamnya tersebut terdapat soal, fokus laptop. Ada beberapa strategi pembelajaran. Yang pertama itu diskusi kelompok. Jadi seorang guru itu membagikan beberapa kelompok dan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, lalu dipresentasikan. Yang kedua itu simulasi. Kalau menurut saya itu di sini simulasi untuk ujian, agar mereka tahu dan belajar bagaimana pembelajaran yang telah mereka pelajari. Yang ketiga itu pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Jadi seorang guru di sini membagikan bahan dan peserta didiknya itu mengerjakan suatu kegiatan sehingga menghasilkan project atau benda. Yang keempat itu pembelajaran kolaboratif, pembelajaran yang aktif dan aktif lah gitu. Yang kelima itu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Seorang guru itu harus menyiapkan suatu masalah sehingga peserta didik itu menganalisis atau mencari tahu jalan keluar dari masalah tersebut. Yang keempat itu pengembangan materi ajar. Materi ajar harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan. Jadi seorang guru itu tidak semena-mena dalam membuat materi ajar. Materi ajar itu harus memiliki tujuan dan kebutuhan seorang siswa yang sesuai dengan kelasnya. Ada kelas 1 sampai kelas 6. Guru perlu memastikan bahwa materi yang disajikan dapat mendukung siswa dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan. Jadi tidak asal-asalan, harus memiliki tujuan yang jelas dalam mengapai materi yang akan disajikan atau materi ajar tersebut. Selanjutnya itu penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi digunakan untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran itu telah tercapai atau belum. Nah, di sini penilaian dan evaluasi. Guru itu setelah menyampaikan materi harus membuat soal. Disitulah evaluasi tersebut dapat atau penilaian apakah siswa tersebut sudah paham belum dengan materi yang telah diajarkan tadi. Ada dua jenis utama penilaian, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang pertama itu ada asesmen formatif yang dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Contohnya itu seperti kuis. Nah, guru menyiapkan soal, beberapa soal, kalau bisa itu banyak, semana murid segitulah soalnya. Jadi guru itu memberikan pertanyaan kepada siswa tersebut atau kuis. Paham gak orang itu materi tersebut? Yang kedua itu asesmen sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran, yaitu kayak ujian akhir. Kalau ujian akhir itu kan disebut dengan periode akhir pembelajaran. Nah, kayak gitu. Itulah bedanya pembelajaran asesmen formatif dengan asesmen sumatif. Kalau asesmen formatif itu dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Contohnya itu tadi seperti kuis. Yang kedua itu asesmen formatif, yaitu pembelajaran yang dilakukan di akhir periode pembelajaran seperti ujian. Implementasi program pembelajaran. Implementasi program pembelajaran merupakan tahap kunci dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, implementasi program pembelajaran. Jadi, implementasi ini merupakan kunci dalam mewujudkan tujuan pembelajaran yang akan dibahas. Setiap program pembelajaran yang dirancang dengan baik membutuhkan waktu yang tepat agar tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Tidak berburu-buru, harus lama tapi pasti. Jangan cepat tapi nggak pasti. Nah, seperti begitu. Berikut adalah beberapa langkah yang diperlukan dalam mengimplementasikan program pembelajaran secara efektif. Yang pertama itu adalah menyusun silabus. Di dalam silabus tersebut terdapat nama atau identitas. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran di kelas, kegiatan inti kalau saya bilang. Kayak mana guru membuka pembelajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, refleksi. Selanjutnya ketiga, penggunaan media pembelajaran. Nah, di sini seorang guru itu harus kreatif agar mampu dapat menggunakan media pembelajaran dengan berbagai macam-macam model, dengan PPT, kuis, atau seperti bagaimanapun. Yang keempat itu ada evaluasi keberhasilan implementasi program. Evaluasi seperti yang tadi, evaluasi itu kayak kegiatan di akhirnya atau penilaian dalam pembelajaran.
apakah anak-anak tersebut mengerti atau belum. Maka disitulah implementasi atau evaluasi tersebut diambil. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jikalau ada salah kata, salah ngomong saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.